Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang renang. Kemudian yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini yaitu tentang dasar-dasar pada renang tersebut. Sebelum kita memasuki materi yang utama yaitu materi tentang renang gaya punggung. Jadi Ustaz akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dasar-dasar pada gerakan renang. Dan sebelumnya kita buka video pembelajaran kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saksikan videonya. Baik Ananda, pertama-tama yang akan Ustaz bahas yaitu sejarah singkat tentang olahraga renang. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan sebelum manusia mengenal tulisan, temuan lukisan tentang perenang pada sebuah dinding batu di dalam sebuah gua adalah bukti adanya aktivitas berenang di masa lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga renang, dimulai dikenal pada abad ke-19 di London atau Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak itu, renang semakin populer. Dan renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan di Athena. Macam-macam gaya renang. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya, di antaranya yaitu gaya katak, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu gaya katak atau dikenal dengan gaya dada. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang. Gaya katak atau gaya dada adalah gaya berenang yang sangat populer untuk renang rekreasi, tetapi juga sering digunakan oleh para atlet dalam berlomba. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air, dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air, sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika berenang. Yang kedua yaitu gaya bebas. Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu dibandingkan gaya berenang lainnya. Gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh para pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan menelungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang dalam air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil napas, Anda dapat menoleh ke kanan atau ke kiri di atas permukaan air. Yang ketiga yaitu gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh telantai. Posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas dan membuka mata, tetapi sulit menentukan arah gerakan tubuh. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Gaya punggung tidak diawali dari atas balok start, tetapi dalam kolam dengan tangan berpegang, lutut ditekuk dan telapak kaki bertumpu ke dinding. Yang keempat yaitu gaya kupu-kupu atau butterfly. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Gaya kupu-kupu sering disebut juga gaya lumba-lumba. Posisi badan harus menghadap ke arah permukaan air.
Lalu kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan, lalu digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara itu, kedua kaki menendang ke atas dan ke bawah secara bersamaan, seperti gerakan sirip lumba-lumba. Pernapasan dilakukan melalui mulut pada saat kepala berada di luar air. Nah, Ananda, itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi dasar-dasar pada renang. Insya Allah di video selanjutnya Ustaz akan mengulas kembali tentang renang, yaitu renang gaya punggung. Mudah-mudahan sedikit video pembelajaran kali ini membuat Ananda mengerti dan memahami apa itu dasar-dasar pada gerakan renang. Dan kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ingatkan lagi kepada Ananda di rumah senantiasa membantu kedua orang tuanya. Insyaallah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.